Setelah hal itu terlihat Cuyun dan kawan-kawan ada di dunia kematian. Dua praktisi dari sekte bintang tahu bahwa aura ini melebihi aura dari dunia kecil yang ada di sekte peri bintang. Sedangkan Nona yang di samping Cuyun mengatakan waktu itu Cuyun menyuruh mereka ke sini untuk menghindari pertempuran. Tapi mereka tidak melihat sama sekali pagoda petir api di sini. Kata Cuyun, pagoda petir api adalah harta pusaka yang ditempa leluhur iblis. Lantas Cuyun menggunakan tulang iblis langit untuk mencari keberadaan pagoda petir api. Namun tampaknya tulang iblis langit ada yang menghalanginya untuk mencari pagoda petir api. Disampaikan oleh Nona satu lagi bahwa konon katanya di jurang hantu ini ada tulang iblis jurang. Mungkin itu terpengaruh oleh tulang iblis yang ada di sini. Dan benar saja muncul pelayan dari tulang iblis jurang yang adalah suku Nether. Cuyun dan kawan-kawan pun ketahuan oleh para pelayan tulang iblis jurang dan mereka pun akan diserang. Tapi manusia kera dan manusia sapi langsung turun tangan untuk menghadapi mereka. Namun mereka kewalahan yang akhirnya dua Nona mengeluarkan formasi bendera untuk mengalahkan para pelayan tersebut. Cuyun pun tidak menyangka meski dua Nona hanya berada di Martial Emperor tingkat 9. Tapi dengan dukungan formasi matahari yang mereka berdua gunakan itu sudah setara dengan Supreme Emperor tingkat 1. 去吧，但有烈阳大阵加持。可以知道丁宁姐妹的厉害了吧？ Akan tetapi terlihat para pelayan dari tulang iblis jurang belum menyerah. Mereka pun akan menyerang kembali. Tapi Cuyun melihat ada pola pagoda petir api di tubuh para pelayan tersebut. Hingga Cuyun dan kawan kampung sengaja ditangkap dulu. Lalu dibawa ke sebuah tempat yang di sana ada ketua pelayannya yang sedang memilih-milih tulang yang cocok untuknya. Ia pun memilih tulang kaki yang cocok untuknya untuk dipasangkan. Ia pun senang karena setelah 2 tahun akhirnya bisa berdiri lagi. Namun ternyata tulang kaki yang ia pasangkan menjadi patah. Ketua pelayan itu pun disebut leluhur oleh para pelayannya. Ketua tengkoraknya pun langsung menyerang para bawahannya karena tulang manusia tidak berguna untuknya. Untuk apa membawa Cuyun lainnya ke sini? 上这些和天魔鬼相似，不急，找雷火塔还得。太弯了，不行。没有没有，不然就把赏赐给你。如此大礼吧。 Ketua tengkorak itu pun juga tidak mau memberitahukan di mana pagoda petir api. Karena ia orang yang ada di ranah Heavenly Emperor, ia pun menyuruh para pelayannya untuk menangkap dan juga lelehkan mereka semua. Lalu dua pelayan membawa manusia sapi dan manusia kera untuk masuk ke dalam kolam yang itu sangat panas. Namun ternyata kolam itu tidak berefek kepada manusia kera dan manusia sapi karena berada di ranah yang lebih tinggi. Sedangkan para pelayan itu pun tidak meleleh. Kemudian ketua pelayan menyerang kepada Cuyun dan lainnya, namun ditahan oleh Kuang Seng. 什么时候？不配合老子！你不是没有喊停吗？不怕火焰，得提着责任的，用你的骨头和嘴巴一样。 Dan ternyata petir dan api tidak mempan terhadap ketua tengkorak tersebut. Hingga Cuyun yang melawan ketua pelayan dan dengan mudahnya mengalahkan ketua tengkorak tersebut dan mematahkan tulang-tulangnya. Ketua tengkorak memarahi para bawahannya karena malah membawa leluhur yang asli ke sini, yang ada di ranah Heavenly Ancestor yang adalah Cuyun. Cuyun mengancam ketua tengkorak untuk memberitahukan di mana pagoda petir api. Kalau tidak, ia akan menjatuhkan ketua tengkorak ke dalam kolam. Yang akhirnya ketua tengkorak memberitahukan tulang ia dapatkan semuanya dari gudang harta. Kuang Seng dan lainnya mencoba untuk menghancurkan formasi yang ada di depan gudang harta. Tapi mereka tidak bisa. Yang akhirnya Cuyun maju dan dengan mudahnya dan juga dengan sendirinya gudang harta terbuka. 楚兄的基本操作而已。回来！包括，这就是深渊古魔的本领。我以为是。灰飞烟灭。 好玩吧？这次雷火塔 Cuyun menyuruh teman-temannya untuk di sini saja karena ranah mereka belum cukup. Karena pastinya di dalam banyak praktisi kuat yang di ranah Heavenly Ancestor. Namun pastinya Kuang Seng ingin ikut juga karena ia tidak ingin ditinggalkan lagi oleh Cuyun. Begitupun dengan manusia sapi dan manusia kera yang menyebutkan bahwa diri mereka sudah kuat. Yang akhirnya mereka juga ikut bersama Cuyun.
Sedangkan dua nona yang adalah Nona Ning dan juga Nona Ding untuk menjaga pintu masuk saja. Setelah Cuyun dan kawan-kawan masuk, benar saja di sana mereka menemukan pagoda petir api. 别下去！ 好， Sementara itu berpindah kepada para anggota suku iblis yang sedang berjaga di pintu masuk, dan mereka yakin para bawahan yang lainnya juga menjaga pintu masuk dengan baik. Tidak lama muncullah seorang praktisi dari sekte Peri Bintang. Ia pun dengan kekuatannya mengancam para anggota suku iblis. Ternyata Cuyun dan lainnya juga melihat hal itu. Dikatakan oleh teman Cuyun dari sekte Peri Bintang bahwa orang itu bernama Jupeng, Ranah Yavali Aceh Star tingkat 9. Dan Jupeng lah yang memimpin anggota sekte Peri Bintang untuk memecahkan formasi di pintu masuk pagoda petir api. 何人放肆？ 那可，他们什么都不知。仙门帮忙破阵，不跟你们抢雷火塔。天族九重在画的准备，是个工具人。 Kemudian Cuyun dan lainnya pun bergegas untuk mendekati pagoda petir api. Tapi mereka merasakan hawa dingin yang mencekam dan juga menyeramkan di tempat ini. Dan secara tiba-tiba saja di depan mereka ada anggota suku iblis yang menghadang karena beraninya masuk ke area pagoda petir api ini. Teman-teman Cuyun seperti Kwang Seng dan juga lainnya menyerang anggota suku iblis tersebut, dan mereka pun berhasil mengalahkannya. 擅闯此地者， Akan tetapi ada yang aneh karena anggota suku iblis itu pun bangkit lagi dan mengatakan untuk jangan mengganggu leluhur mereka untuk pulih, yang adalah leluhur iblis mereka. Mereka pun bertarung kembali, namun Cuyun bersama kawan-kawan langsung bergegas untuk masuk ke dalam pagoda petir api. Cuyun menggunakan mata hukuman ilahinya untuk masuk ke dalam sana, ke dalam sebuah aula. Setelah Cuyun beserta kawan-kawannya ada di aula, mereka juga dikepung oleh suku iblis di sana. 连死还躲着养伤。金塔，我子必有，你跟我是陷阱了，神法之眼，无此两力。快出来和小爷单挑！你找打是不是？我你。 Tapi Cuyun merasakan ada seseorang di sini. Ia pun menggunakan indera kekuatan matanya dan menyuruh seseorang untuk keluar, yang adalah seorang wanita. Cuyun mengetahui bahwa batu nisan yang ada di dekat pagoda petir api, wanita inilah yang membersihkannya. Wanita itu menjelaskan bahwa setelah peperangan, pagoda petir api menjadi tidak bertuan. Pastinya banyak yang ingin mendapatkan pagoda petir api. Jadi ia menyembunyikan agar pagoda petir api di sini untuk menghindari peperangan. Disebabkan dulunya peperangan hebat terjadi yang menggugurkan lebih dari 36.000 ras, dan termasuk itu adalah anggota keluarganya sendiri. 还是有一位深谙自然之力的强人，殿内布局碑也是前辈您在。 无数天骄陨落，当他们的遗体带回去，想要抢夺的人众多。 Cuyun mengatakan bahwa ia juga benci perang, tapi perang menjadi satu-satunya cara untuk menciptakan kedamaian. Tapi perdamaian itu juga harus diperjuangkan. Hal itu disetujui oleh para anggota suku iblis. Mereka tidak menyangka ada orang yang punya pemikiran kembali. Ada orang yang punya pemikiran sama dengan leluhur mereka. Dan juga menitipkan pesan kepada Cuyun bahwa anggota suku iblis sedang menunggu kembalinya leluhur iblis mereka. Wanita itu juga menyerahkan prasasti kuno untuk menyerahkannya kepada leluhur iblis ketika bertemu nanti. Kemudian Cuyun dan kawan-kawannya pun dibawa langsung oleh wanita itu untuk masuk ke dalam pagoda petir api tingkat 1. 想到一处，应该有人。族虽安，能帮我给魔族大人带句话吗？会有用的。我叫阿渊，还有我叫。要是方便。 Lalu Cuyun dan teman-temannya pun tiba di tingkat pertama pagoda petir api. Di sana ada 3 api murni yang membakar daerah sekitar dan harus berhati-hati. Lalu tiba-tiba saja ada yang menyerang dengan kekuatan api. Rambut hijau yang adalah pasangannya Nona Handan menghalau serangan tersebut. Walau ia terbakar, ia mengatakan tidak apa-apa. 10大本源，不足为惧。
还以为这三妹，你刚才可不是这样。汉丹， Namun setelah Nona Handan pergi disuruh oleh Chuyun, rambut hijau langsung berteriak karena di depan wanita ia harus terlihat kuat. Kemudian Chuyun dan lainnya pun diserang oleh api lagi. Kemudian Chuyun langsung masuk ke dimensi orang yang menyerang itu, yang ternyata adalah Xuanming, yang sebenarnya adalah teman Chuyun. Akan tetapi Xuanming justru melihat bahwa Chuyun ini adalah di Tianye. Ia pun menyampaikan pesan. Jika bertemu dengan Chuyun, ia berharap bisa berdampingan dengan Chuyun di kehidupan selanjutnya. 你不认识我了？要不是我只剩下你帮我带句话，什么？洛尘。我想， Tapi kata Chuyun bahwa Chuyun sudah mendengarkannya. Xuanming menyadari bahwa orang yang di depannya ini adalah Chuyun dan langsung memeluk Chuyun. Xuanming senang karena Chuyun masih hidup. Tapi Chuyun juga berterima kasih kepada Xuanming. Jika bukan karena Xuanming yang menyiapkan tubuh manusia dan juga iblis, mungkin ia akan meninggoy oleh di Tianye. Xuanming menjelaskan ia ada di pagoda petir api karena dulu ia dikejar-kejar oleh di Tianye dan ada seberkas pelangi yang membawanya dan ia pun terbangun di pagoda petir api. Xuanming akan langsung membawa Chuyun ke tingkat kedua, tapi nampaknya anggota suku iblis sudah masuk. 醒来， 谢谢，还是先掌控雷火塔。是神庙内的那位大人出的手，来都来了，总不能。 Dan benar saja anggota suku iblis yang kuat termasuk dengan Ratu Iblis ada di tingkat pertama. Mereka sedang mencari harta karun, tapi tampaknya harta karunnya lenyap dan menjadi roh. Para anggota suku iblis itu pun marah karena tampaknya orang yang mengambil harta karun ini tidak menyisakan satupun harta karun, dan bahkan tanahnya pun diambil. 这里必定有巫术，他脑子不好，记，一定是。难道还我可真是有勇有谋。那人生不如死？这不是夺宝，是拆。 Sementara itu kembali kepada Chuyun dan kawan-kawan yang berhadapan dengan roh penjaga yang adalah naga. Tapi Chuyun berhasil menaklukkannya dengan mudah. Lalu tidak lama muncullah para orang-orang kuat dari suku iblis. Ketuanya tidak terima karena Chuyun mendapatkan semua harta. Dikatakan oleh Chuyun siapa cepat dia dapat. Kemudian ketua naga maju duluan untuk menyerang Chuyun, tapi ia dikalahkan dengan mudahnya. 我们也有，既然是， 金杆枪， 就留在这里吧。妈妈，噬魂，老狂妄。 Ia pun diejek oleh Ratu Iblis yang kalah hanya dengan satu serangan dari Chuyun. Berpindah di luar pagoda petir api, Jupeng dan salah satu anggota suku iblis ada di sana. Ternyata asalkan menaklukkan naga api petir 9, maka pagoda petir api akan menjadi milik Jupeng. Tapi kata wanita iblis harus melewati tingkat demi tingkat untuk melawan naga api petir 9. Tapi Jupeng yang tidak mau, ia pun mencekik wanita iblis tersebut dan menyuruh untuk lebih cepat ke tingkat ketiga. Wanita iblis bilang untuk mengikat avatar roh naga yang ada di pagoda baru bisa langsung naik ke tingkat ketiga. 九雷火神龙在第3层， 他不屑和我们魔族练， 我们就能开个小口。 不是听你说别无他法。 Sementara itu kembali kepada Chuyun dan juga kawan-kawan yang ada di lantai kedua. Mereka pun harus menghadapi kuda petir yang menyerang. Diketahui itu menyerang kepada pancara indera karena teman-teman Chuyun tidak bisa menghadapinya. Tapi kata Chuyun pastinya ada bantuan. Kemudian Chuyun dan teman-teman melindungi diri dengan tameng kekuatan untuk bersembunyi karena ternyata ada anggota suku iblis yang datang. Para anggota suku iblis heran siapa sebenarnya yang mengambil semua harta di lantai pertama. Anggota suku iblis langsung melawan pada kuda petir itu dan berhasil mengalahkan beberapa dari mereka. 自然会有人帮我。同时，绝不能碰。付出代价！打光他们，尽快！别废话，这么无聊，
Chuyun yang di atas menyuruh Kuang Seng untuk turun. Kuang Seng langsung turun dan ia pun langsung saja menyuntikkan kekuatan petirnya kepada kuda petir yang membuat kekuatan kuda petir naik tingkat karena Heavenly Emperor tingkat 9. Salah satu anggota suku iblis merasakan ada yang aneh dan Kuang Seng akhirnya pun ketahuan. Kuang Seng pun menunjukkan diri. Anggota suku iblis mengetahui bahwa Kuang Seng adalah teman dari Chuyun. 没错，这雷底下的蝼蚁，不掉链子！快用你的锤！有名楚小云的朋友。 Kemudian Kuang Seng langsung melawan salah satu anggota dari suku iblis. Kuang Seng juga diberikan pohon oleh Chuyun untuk pemulihan, dan Chuyun mengetahui bahwa di lantai 2 ini atribut kekuatan Kuang Seng adalah kekuatan petir yang sangat cocok untuk meningkatkan kekuatan Kuang Seng di sini dan juga dapat membantu Kuang Seng naik ke ranah dengan cepat. Kuang Seng dengan pedang besarnya berhasil mengalahkan salah satu anggota suku iblis. Tapi anggota suku iblis lainnya yang adalah ketuanya menyerang. Ia pun mengikat Kuang Seng dan hampir saja berhasil menghabisi Kuang Seng. Tapi muncul Chuyun menyelamatkan dengan kekuatan sisik naga putri Auxin. 身的雷属性契合，正好楚小云面前， 举了吗？ 果然是你！ Ketua naga diprovokasi oleh anggota suku iblis lainnya bahwa anggota suku naga sudah dihabisi oleh Chuyun. Ketua naga marah dan akan menghabisi Chuyun, tapi Kuang Seng yang langsung membuat jebakan petir untuk para anggota suku iblis ini. Anggota suku iblis meremehkan kekuatan petir. Namun ketika ditambahkan oleh Chuyun dengan tulang iblis jurang, hal itu membuat anggota suku iblis menjadi kesakitan karena ditekan oleh tulang iblis. 恐怕你们没这个仇，徒劳竟真死。 还以为这雷电有多厉害，这不能怕！ 百受痛苦，有天吗？ 你稍微扛一下。 Akan tetapi Ratu Iblis punya rencana licik. Ia pun mengorbankan salah satu anggota suku iblis untuk lepas dari formasi ini. Lalu mereka pun melarikan diri. Kata Chuyun tidak apa-apa mereka melarikan diri, karena setidaknya Chuyun dan kawan-kawan sudah menghabiskan 50% energi dari para anggota suku iblis tersebut. Karena lebih baik segera pergi ke lantai 3, takutnya Jupeng yang dari sekte Peri Bintang sudah ada di sana. Sementara itu kembali kepada Jupeng dan salah satu anggota suku iblis. Mereka sudah sampai dengan cepat ke lantai 3 karena sebelumnya mengikat avatar naga yang menjaga. Dan tampaknya Jupeng yang akan langsung melawan naga api petir 9 untuk mendapatkan harta karun, dikarenakan naga api petir 9 yang menjaganya. 已经消耗了他们至少100人，还是少见。 Naga itu meminta untuk serahkan barangnya, yang ternyata itu adalah sebuah harta karun. Tapi Jupeng tidak tahu harta karun yang dimaksud tersebut. Anggota suku iblis mencoba untuk menghalangi naga petir. Namun ketika naga petir itu akan menyerang kepada Jupeng, ternyata Chuyun dan lainnya ada di sana. Chuyun tidak menyangka ternyata Jupeng juga tertarik dengan menara petir ini. Dijawab oleh Jupeng tentunya ia tertarik terutama kepada naga ilahi ini. Tapi dikatakan oleh anggota suku iblis bahwa Jupeng juga tertarik kepada tulang leluhur iblis. 我们来的好像大宝贝， 也对这雷火塔感兴趣。神龙、 宗谷感兴趣。 魔组织， Chuyun yang mendengar hal itu mengetahui untuk kembali membangkitkan Ye Qianhan, ia butuh jasad yang tangguh untuk menahan kekuatan langit. Dan tulang suci iblis leluhur ini adalah pilihan yang cukup bagus. Anggota suku iblis lainnya juga mengetahui bahwa tulang leluhur iblis itu jika dimurnikan bisa menjadi leluhur iblis yang kedua. Chuyun melihat kesempatan ini bagus. Ia akan menguras tenaga para anggota suku iblis dengan memuji anggota suku iblis yang harusnya bisa menaklukkan naga petir ini. Akhirnya anggota suku iblis bernama Mingyu maju, tapi ia dikalahkan dengan mudahnya oleh naga petir tersebut.
Chuyun mengetahui bahwa naga itu sangat kuat dan juga tahan serangan. Selanjutnya Chuyun memuji Jupeng yang harusnya bisa. Hal itu didukung oleh anggota sekte Peri Bintang lainnya, bahwa Jupeng yang terkuat di sekte Peri Bintang. Hingga akhirnya salah satu wanita dari anggota suku iblis akan menyerang naga petir tersebut karena ia mengatakan naga kecil ini bisa ia taklukkan. Kemudian ia pun mengeluarkan sebuah roh yang adalah penguasa roh ilahi. 已被火焰淬炼万年，刀剑你说谁不行？当然，区区一条龙最强的吧？是请 主。 Akan tetapi avatar roh tersebut mirip seperti guru dari sekte Peri Bintang atau ketua sekte mereka. Apalagi Nona Handan melihat bahwa roh tersebut sangat mirip dengan ketua sekte mereka. Namun tampaknya roh tersebut juga tidak mempan. Terlihat pada anggota suku iblis termasuk anggota suku naga saling menyuruh satu sama lainnya untuk melawan naga petir itu. Hingga Jupeng lah yang akan maju. Tapi ia justru melemparkan seseorang yang dimakan oleh naga petir tersebut. Naga petir tetap bersikeras untuk menyerahkan harta karun terbesar. Kemudian para anggota suku iblis itu menyuruh anggota suku naga untuk melawan naga petir. 招式也有点像师尊。再把宝贝交出来，你就是猜到了。 整个星辰海， 等利用我来对付人族。 Chuyun mengetahui mungkin ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menguras pusaka dari para anggota suku iblis. Hingga Chuyun menyerahkan pusakanya kepada naga petir untuk dimakan. Kata naga petir ini lumayan, tapi ia hanya kenyang 30%. Kata Chuyun ranahnya lebih rendah daripada para anggota suku iblis lainnya. Daripada itu mungkin mereka yang bisa memberikan lebih. Yang akhirnya para suku iblis dan naga termasuk dengan Jupeng memberikan pusaka mereka kepada naga petir untuk dimakan. Namun itu juga hanya mengenyangkan naga petir 50%. Chuyun mengetahui bahwa mereka masih punya lebih. Hingga akhirnya mereka pun memberikannya. Di saat naga petir akan memakan Chuyun dan lainnya, Chuyun pun mengingatkan bahwa harusnya 你宝贝自然比我多。不分饱了，还有不疼了？是没了没了，你也打不过他呀。确实， naga petir tidak memakan pusaka tersebut. Kemudian Chuyun mengaktifkan sesuatu yang membuat pusaka yang di dalam tubuh naga petir bereaksi dan juga membakar naga petir. Chuyun mengancam naga petir untuk memberitahukan di mana tulang iblis leluhur. Naga petir menyerah dan memberitahukan bahwa tulang iblis leluhur itu bercampur dengan magma. Tapi Chuyun tidak percaya, ia pun terus menyiksa naga petir yang akhirnya naga petir pun menyerah. Sedangkan anggota suku naga tidak akan ikut campur untuk perebutan tulang iblis leluhur. 好岩浆才好吃，我吧。 星辰仙门这笔账。 Lalu ketika menuju tempat beradanya tulang iblis leluhur, anggota suku iblis dan Jupeng mengklaim bahwa tulang iblis leluhur akan menjadi milik mereka. Akan tetapi ketika salah satu anggota suku iblis akan mengambil tulang iblis tersebut, muncullah seseorang yang menyerang. Ia menegaskan bahwa siapapun yang mendekati tulang iblis leluhur maka akan dihabisi. Lalu kata Jupeng, siapa yang punya uang silahkan keluarkan. Kemudian anggota sekte Peri Bintang memberikannya, diikuti oleh para anggota suku iblis yang maju. Sedangkan Chuyun melindungi dirinya bersama teman-temannya dalam pusaran kekuatan tersebut. Lalu satu persatu anggota suku iblis itu mendorong satu sama lainnya yang diserang oleh penjaga pintu yang menjaga tulang iblis leluhur. Termasuk dengan anggota suku iblis wanita yang dengan rela ditendang oleh Jupeng yang ia puji-puji. 那你们这些先锋，不好意思，我们这些小兵。天哪，这是大人第一。回来了，疾风大人，你那么话，肯定是血汗钱。 Sedangkan Chuyun menduga tampaknya wanita yang menjaga pintu itu adalah sebuah tubuh roh atau sebuah niat obsesi.
Kemudian Chuyun menyuruh teman-temannya untuk masuk ke dalam ruang portal untuk bersembunyi lebih dulu. Sedangkan Chuyun mengeluarkan sebuah artefak untuk menghadapi penjaga pintu. Salah satu anggota suku iblis wanita menawarkan diri menjadi pelayan Chuyun jika Chuyun bisa menaklukkan penjaga pintu. Chuyun pun mengeluarkan artefak itu yang adalah batu prasasti kuno yang bisa mengendalikan tubuh spiritual. Setelah menaklukkannya, Chuyun menyuruh tubuh roh itu untuk melawan para anggota suku iblis dan juga Jupeng. Lantas Chuyun masuk ke dalam ruangan itu dan ada tulang iblis leluhur. Tapi ketika ia akan mengambilnya, diperlihatkanlah kenangan masa lalu. Ketika seorang ketua sekte menceramahi leluhur iblis yang demi ambisi pribadi memicu perang seperti ini. Tapi nampaknya leluhur iblis tidak peduli. Yang penting ia bisa menjalankan ambisinya. Ternyata ketua itu adalah ketua sekte Peri Bintang. Kemudian terjadilah pertempuran di antara mereka. 对，能死在我魔族，唯一解什么资格问本尊罪？以暴制暴，就能好。水。 Ketika leluhur iblis diserang secara bersamaan oleh para anggota sekte Peri Bintang, ternyata ada yang membantu leluhur iblis, termasuk anggota dari sekte Peri Bintang itu sendiri. Leluhur iblis yang dilindungi oleh wanita-wanita, akhirnya ia turun tangan langsung dengan mengeluarkan tubuh iblisnya, juga dengan pedang kekacauan yang telah menemaninya selama 10.000 tahun. Leluhur iblis menyerang dengan pedangnya, tapi ditekan oleh kekuatan dari sekte Peri Bintang bersama dengan anggotanya, yang salah satunya adalah Di Tianyi. 看这个男人，才是你。这只局，还不是仙门想要自己死？入死万余年，一念斩天，血来。 Kemudian serangan gabungan dari ketua sekte Peri Bintang dan lainnya menciptakan seekor naga yang menyerang kepada leluhur iblis. Tapi leluhur iblis dilindungi oleh para bawahannya yang menyebabkan para anggotanya terpental, termasuk leluhur siluman. Leluhur siluman lenyap di hadapan leluhur iblis. Leluhur iblis diminta oleh para bawahannya untuk mundur saja. 今日若不斩草除根，以我此不进退。魔族，我们先退。本以为大业而死。 Akan tetapi leluhur iblis tidak mau. Ia mengeluarkan pedang besarnya dan menegaskan, jika ada di kehidupan selanjutnya, ia akan membalaskan kepada sekte Peri Bintang. Yang akhirnya serangan pedang besar itu berhasil menembus tameng kekuatan dari ketua sekte dan juga lainnya. Kembali kepada Chuyun, ia mengetahui di masanya leluhur iblis adalah yang terkuat. Dan mungkin leluhur iblis bisa menjadi sahabatnya jika leluhur iblis masih hidup. Chuyun juga melihat energi dari leluhur iblis yang menyatakan agar Chuyun membalaskannya kepada sekte Peri Bintang. Chuyun pun akan menggunakan identitas dari leluhur iblis untuk melawan para anggota sekte iblis. Sementara itu terlihat di luar, para anggota suku iblis termasuk dengan Jupeng sudah selesai mengatasi tubuh spiritual yang sebelumnya dikendalikan oleh Chuyun. Mereka pun masuk ke dalam ruangan tulang leluhur iblis dan mengklaim akan mendapatkan tulang leluhur iblis tersebut. Namun tubuh roh yang sebelumnya disuruh untuk menyerang naga petir, ia berubah menjadi seorang perempuan yang ternyata adalah ketua dari sekte Peri Bintang sekarang. Diketahui bahwa wanita ini pernah melukai seorang sains dari suku iblis. Namanya adalah Yingling Er. Ketua Ling bilang bahwa ia sedang menyebarkan cinta dan juga perdamaian. Daripada itu ia kesini. 西呀，这根骨。你这小娃娃，演了这么久，上都得带点力。那头发染成绿色，一定是千年老光棍的命。和平，现在的年轻还得和反派对线直接结亲。啊，不留名。 Sedangkan Jupeng sendiri percaya diri. Siapa yang bisa menyerangnya karena dilindungi oleh ketua sekte Peri Bintang. Ternyata dari tadi Chuyun ada di atas. Ia menyebutkan bahwa ketua sekte Peri Bintang sekarang ini cukup menarik, yang adalah ketua Ling. Daripada itu Chuyun akan menambah api perseteruan di antara mereka. Sedangkan anggota suku iblis bernama Mingyu, ia percaya diri bisa mengalahkan Jupeng walau dilindungi oleh ketua Ling.
Kemudian dua anggota suku iblis itu melaporkan kebiasaan dan kelemahan dari Mingyu seperti pergi ke toilet 8 kali dalam sehari. Dua anggota itu memihak kepada Jupeng karena tidak ingin melawan ketua sekte peri bintang sekarang. Meski Mingyu melawan anggota suku iblisnya yang berpihak kepada Jupeng, termasuk ketua Ling, ia tidak takut dan akan melawan. Tapi ketika ia akan menghadapi ketua Ling, ia bersedia tunduk kepada sekte peri bintang. 我反阴灵二魂玉是你的人，有骨气，那我自会帮你复活魔族。灵儿魂玉是魂，玉皇大人。 Chuyun yang melihat Mingyu gampang menyerah, ia pun berpura-pura menjadi leluhur iblis dan memberitahukan bahwa Mingyu menjadi orang yang terpilih untuk mendapatkan warisannya. Asalkan bisa menghabisi musuh, maka dapat menguasai lautan bintang. Pastinya Mingyu senang bahwa ia menjadi orang yang terpilih dan ia pun bersedia untuk setia. Sedangkan ketua Ling senang karena ia kira bahwa memang leluhur iblis itu tidak disegel. Namun ternyata untuk membuka warisannya itu perlu harta pusaka yang berharga. 传承，至死不渝的赤诚。获得本尊的魔祖传承，也还请 要是还不想领，就在于找到这个瓶颈。 Kemudian Mingyu bersedia memberikan kekuatannya agar ia bisa menembus kultivasi sesuai yang dijanjikan oleh leluhur iblis. Hal itu jelas membuat Chuyun berhasil menembus ranah Yavan Lee Aceh Star tingkat kelima tanpa bersusah payah, yakni dengan menyerap kekuatan dari Mingyu. Chuyun pun berperan sebagai leluhur iblis. Ia pun memberikan warisannya kepada Mingyu dikarenakan setia dan patuh kepada leluhur iblis. Mingyu mendapatkan jubah perang leluhur iblis sekaligus dengan pedang kekacauan. Dengan begini maka Mingyu percaya diri bisa mengalahkan Jupeng. Kemudian Mingyu menggunakan pedang kekacauan untuk mengalahkan para anggota suku iblis tersebut. 战袍，把老子擒起！ Terlihat salah satu anggota suku iblis ketika dalam asap, ia pun langsung dihabisi oleh Chuyun. Jupeng yang melihat anggota sekte peri bintangnya dikalahkan, ia pun maju melawan Mingyu. Ia juga menyebutkan bahwa Mingyu hanya menggunakan energi iblis, tidak naik ranah seperti yang disebutkan. Benar saja, Jupeng memperlihatkan yang dipegang oleh Mingyu itu adalah sapu dan juga mempreteli bajunya Mingyu. Tapi Mingyu masih tetap percaya bahwa ranahnya tidak cukup. Oleh sebab itu ia gagal menerima warisan dari leluhur iblis, yang akhirnya ia pun dihabisi oleh Jupeng di sana. Sedangkan di sisi yang lainnya, Chuyun menyerang secara tiba-tiba dengan tebasan Phoenix Nanming. Tapi itu sayang belum bisa menghabisi Jupeng dan juga anggota suku iblis lainnya. 开眼！不过是依靠着魔器武，这魔祖传承竟然是假的！ 南冥凤凰斩，努力修炼。急了。 Mengetahui itu adalah Chuyun, pastinya Jupeng dan lainnya pun menyerang kepada Chuyun. Namun Chuyun juga menyerang balik dengan 13 gaya pedangnya. Terlihat pastinya Ratu Iblis memiliki kerjasama dengan Ratu Chuyun. Meski begitu, kata Jupeng, Chuyun kewalahan melawan mereka bertiga. 诸天13剑最终始，就算再有难，我们出去吧。 Kemudian Chuyun mengeluarkan dua murid dari sekte peri bintang. Mereka berdua menemui gurunya yang adalah ketua bocil. Mereka berdua menjelaskan bahwa Chuyun bukanlah orang jahat. Justru Chuyun yang membantu mereka berdua sampai di pagoda petir ini. Tapi ketua bocil masih saja tidak terima karena ia sudah mengasuh mereka berdua sejak kecil. Akan tetapi malah membelot kepada pihak luar. Ia pun menyalahkan Chuyun karena pengaruh dari Chuyun lah yang membuat para muridnya membelot. Tapi dikatakan oleh Chuyun bahwa ia bisa menghidupkan kembali leluhur iblis. Tapi kata ketua bocil ia tidak percaya. Ia pun menyerang kepada Chuyun. Namun Chuyun langsung saja memperlihatkan ini adalah lentera jiwa dari leluhur iblis.
Ketua bocil memastikan bahwa ini benar adalah lentera jiwa dari leluhur iblis. Chuyun juga memberitahukan bahwa bisa dihitung jari orang yang ingin membangkitkan leluhur iblis termasuk dengan dirinya. Mendengar hal itu, ketua bocil pun langsung saja berpihak kepada Chuyun. Chuyun juga memperlihatkan token leluhur siluman. Chuyun mengatakan bahwa token ini secara langsung diberikan oleh leluhur siluman untuk membantu membangkitkan leluhur iblis. Mendengar hal itu, ketua bocil kesal karena ia kalah cepat dari leluhur siluman yang ia sebut nenek, karena ia juga menyukai leluhur iblis. 好个诓人的骗子！这个世界上希望他复活的，你手上这东西，我上街。你脚踏两条船，有颗心思不纯。 Namun saat itu Jupeng tidak percaya Chuyun bisa menghidupkan kembali leluhur iblis. Padahal Chuyun hanyalah Ranaya Valley Ancestor tingkat ketiga. Chuyun menyebutkan bahwa Jupeng hanya peduli dengan tulang leluhur iblis yang ingin didapatkan, bukan tentang leluhur iblis. Jelas itu membuat Jupeng menjadi marah. Ia pun menyerang kepada Chuyun, namun langsung saja dihalangi oleh ketua bocil. Dikatakan oleh Jupeng 2 lawan 2, ia bersama Sehun yang adalah ratu iblis. Tapi pastinya Sehun itu memihak kepada Chuyun dan sekarang adalah 1 lawan 3. Meski seperti itu, Jupeng tidak gentar sama sekali melawan 3 sekaligus. Ia pun menggunakan kekuatan hukuman anginnya yang berputar. Ketua bocil langsung menggunakan formasi rantai untuk mengikat kaki Jupeng. Kemudian diserang oleh murid dari ketua bocil, tapi murid laki-lakinya diserang balik oleh Jupeng. Selanjutnya murid wanita menyerang kepada Jupeng, tapi ia juga dipentalkan oleh kekuatan hukuman angin dari Jupeng. Tapi ketika itu muncullah teman-teman Chuyun dari anggota klan binatang yang menyerang juga, ditambah dengan Kuangsing yang muncul juga untuk menyerang. 不是你说的吗？看他天灵盖啊！阵风天道，姐，去补一刀呗。唉，死不了。正好只有剩层血皮了。Diberitahukan ketua bocil bahwa ia bisa menahan Jupeng untuk sementara. Lalu ia pun masuk ke dalam hukuman angin milik Jupeng dan juga menahannya. Selanjutnya Chuyun dengan tebasan Phoenix Nanming-nya menyerang kepada Jupeng, yang ditambah dengan serangan terakhir dan berhasil menyerang Jupeng dengan telak. Namun ternyata Jupeng belum meninggoy, ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba saja muncul tanduk kilin dari tubuh Jupeng. Jupeng justru berterima kasih karena telah membantu dirinya menerobos kerana setengah sains. Jupeng berniat untuk mengambil kerangka tulang dari leluhur iblis, tapi dicegah oleh boneka roh yang dikendalikan oleh Chuyun. 这是最后的。总算是把马上要突破了，看圣君之力的麒麟甲。斩！这至尊骨 Selanjutnya Chuyun akan menggunakan tulang leluhur iblis untuk melakukan sesuatu. Ia juga menyuruh Zhao Ye yang adalah murid dari ketua bocil untuk maju. Awalnya Zhao Ye tidak mau, tapi setelah dipuji oleh Chuyun bahwa ia akan menulis buku tentang pendekar pedang terhebat yang ada di seluruh lautan bintang, Zhao Ye pun langsung ikut bertarung bersama teman-teman Chuyun dari klan binatang. Teman-teman Chuyun dari klan binatang juga ikut membantu, namun mereka terpental juga oleh kekuatan Jupeng. Chuyun menggunakan kesempatan ini untuk memasukkan tulang leluhur iblis ke dalam kerangkanya. Tapi kita diperlihatkan di masa kecil dari leluhur iblis, ia bertarung dengan seseorang. Jelas bocil yang bertarung dengan leluhur iblis, ia pun kalah. Leluhur iblis mengatakan dengan kekuatan seperti ini, teman bocilnya tidak akan bisa membalaskan dendam. Tapi itu juga berbenturan dengan ajaran sekte mereka yang tidak boleh menghabisi orang yang tidak bersalah dan juga harus melihat masa depan. Bocil temannya leluhur iblis tidak terima karena ia disuruh melupakan balas dendamnya oleh leluhur iblis. Tapi leluhur iblis akan membawa teman bocilnya yang adalah Xiao Tian untuk menuntut keadilan. 你来来回回就这一步，先主学可苦困自己一辈子。哼，见先主会滥杀无辜，朝前看吧。
Lalu mereka berdua dibawa oleh penetua sekte ke dalam ruangan tempat tidur dan besok ketua sekte akan membuat keadilan untuk Xiao Tian. Akan tetapi ternyata di keesokan harinya leluhur iblis terbangun sendiri. Ia pun mendengar suara, kemudian langsung saja keluar dan melihat Xiao Tian yang justru malah akan dieksekusi dikarenakan dituduh akan menghabisi ketua sekte. Ditambah lagi orang tua dari Xiao Tian adalah seorang penjahat. 快，出没仪式开始了！让一让，克辞下令，剑都没拿，怎么可能性子先？就是天生恶宠。 Xiao Tian pun langsung saja dibakar oleh penetua sekte. Lantas hal itu membuat leluhur iblis langsung saja bergerak untuk menolong Xiao Tian. Walaupun itu terlambat karena Xiao Tian sudah meninggoy. Xiao Tian juga rela menjadi roh pedang masuk ke dalam pedang leluhur iblis. Leluhur iblis mengingat bahwa ia terlalu naif. Ia pun mengenang sebelumnya bahwa ia berjanji akan membawa keadilan untuk Xiao Tian. Leluhur iblis langsung saja menghabisi para penetua sekte untuk menuntut keadilan. 倔强的小表情，我放下，我会打。 杀人！ Leluhur iblis bocil di depan makam temannya itu menyesal apa yang ia katakan sebelumnya karena keadilan tidak semudah itu didapatkan. Ia pun akan membuat keadilan untuk temannya tersebut. Lalu diperlihatkan selanjutnya leluhur iblis itu melakukan penyerangan terakhir kepada ketua sekte bintang. Dan ia pun setelah itu menjadi meninggoy dan hanya meninggalkan seberkas jiwa yang terluka. Hal itu langsung dilihat oleh Cuyun. Leluhur iblis juga sudah berjanji akan membalaskan dendam Xiao Tian kepada ketua sekte peri bintang yang adalah Xuance. Cuyun memberitahukan ia datang ke sini untuk meminta bantuan kepada senior untuk memberikan pelajaran kepada orang dari sekte peri bintang. Kemudian kembali ke masa sekarang, Jupeng dikejutkan dengan kemunculan dari leluhur iblis. Leluhur iblis langsung saja menekan Jupeng dengan kekuatan jarinya yang akhirnya Jupeng berhasil dihabisi. 不如化成最终为非作歹的星辰仙门。吵得很，你不是死了吗？ Kemudian para anggota sekte bintang termasuk dengan anggota suku iblis menghormat kepada leluhur iblis. Karena leluhur iblis yang memintanya dikarenakan mengatakan melihatnya seperti biasa saja. Cuyun pun memberikan gulungan karena ia sedang mencari tubuh fisik untuk menghidupkan seseorang. Ketika leluhur iblis melihat gambar wanita di lukisan yang adalah Ye Qianhan, leluhur iblis pun nampak familiar. Apakah itu adalah Huli? Leluhur iblis langsung saja memberikan batu tulang 7 warna yang ditempa pagoda api guntur selama 10.000 tahun. Dapat membantu mengembalikan wujud fisik. Tapi untuk menghidupkan kembali itu, Cuyun harus masuk ke pagoda untuk memahami jalan samsara. Leluhur iblis bilang ia punya kuncinya, tapi itu ada di wilayah suku iblis. Cuyun pun harus ke sana walaupun akan ada pertarungan sengit di wilayah iblis. Tidak lama muncullah senior panda yang sangat merindukan bosnya yang adalah leluhur iblis. Ia pun tidak sabar untuk ditunggangi oleh leluhur iblis lagi. Tapi ia ditendang oleh ketua bocil. Ia juga ingin mendapat perhatian dari leluhur iblis. Ketua bocil juga menjelaskan prestasinya yang di seluruh lautan bintang, memujinya sebagai orang suci. Cuyun mengingatkan karena telah menghabisi Jupeng yang pastinya sekte peri bintang akan menyerang kepada benua Zhengling. Namun tenang saja, kata leluhur iblis, ia akan memusnahkan sekte peri bintang. Ketua bocil yang adalah nenek itu pun ikut bersama leluhur iblis dan ia pun menyatakan keluar dari sekte peri bintang. Cuyun pun terharu karena ia bisa melihat wibawa leluhur iblis lagi. Leluhur iblis juga menyatakan bahwa setelah ia berhasil menaklukkan sekte peri bintang, maka para pengikutnya akan diberikan apa yang mereka mau. 星辰仙门必定会。我们是星辰仙门的，我们造了好多天，还能再见魔祖英姿。好，好，好，老大大气。赢了仗，
妖魔龙三魔祖在外霸道，没想到等攻下星辰仙。 Namun tiba-tiba saja cahaya memudar pun muncul dari leluhur iblis yang ternyata jiwanya akan menghilang. Karena ini hanyalah seberkas jiwa atau tekad. Ketua bocil itu langsung saja menahan dengan kekuatannya agar jiwa leluhur iblis tidak menghilang. Karena sebelumnya leluhur bilang bahwa akan memimpin mereka untuk mengalahkan sekte Peri Bintang. Dikatakan oleh leluhur iblis bahwa setiap era punya pahlawannya masing-masing, dan yang akan menghukum sekte Peri Bintang yang menggantikan dirinya adalah Chuyun. Karena Chuyun sama seperti dirinya yang ingin membersihkan dunia yang kotor ini menjadi lebih bersih. Kemudian satu persatu para anggota dari leluhur iblis pun menghilang. Dijelaskan oleh Chuyun, ini hanyalah jiwa ilahi mereka yang terperangkap dari kekuatan tekad dari leluhur iblis yang terbangunkan. Para pengikut leluhur iblis pun menghilang, begitupun dengan leluhur iblis. Tapi sebelum benar-benar menghilang, Chuyun dan lainnya memberikan penghormatan terakhir kepada leluhur iblis. 跟魔族打了一倍，妖祖那边 魔族。 Kembali kepada Chuyun yang menemui leluhur siluman. Leluhur siluman sudah merasakannya tekad leluhur iblis yang terbangunkan sebelumnya. Ia pun mengambil lentera jiwa dari leluhur iblis. Dikatakan oleh leluhur siluman, jika ada penerus dari leluhur iblis, maka lentera ini akan terbuka dan bisa membantu memahami ingatan leluhur iblis dan juga memakai teknik tempur dari leluhur iblis. Sebelum leluhur siluman pergi, Chuyun menyampaikan pesan dari leluhur iblis bahwa leluhur iblis sangat bahagia saat bersama dengan leluhur siluman. 话就能放下的。魔族喊，魔族走。 Chuyun pun kembali ke rumahnya yang disambut oleh Liu Xiang. Chuyun memberitahukan bahwa 4 sains dari sekte Peri Bintang ditambah dengan ketua immortal. Jelas Chuyun dan lainnya belum sanggup untuk menang. Daripada itu harus pergi ke wilayah iblis untuk mencari sekutu. Jika tidak, harus mencari kunci di wilayah iblis untuk membuka segel pagoda langit. Dan itu untuk menembus ranah sains. Chuyun ditemani oleh Ratu Iblis dan juga Xuan Ming untuk pergi ke wilayah klan iblis. Dikarenakan Ratu Sihun tahu wilayahnya. Sementara itu terlihat di sekte Peri Bintang ada wakil ketua sektenya bernama Tian Yu. Ia mengetahui bahwa Jupeng telah dihabisi dan ia pun ingin dianggap sebagai ketua sekte. Walaupun ketua sektenya sedang bermeditasi di suatu tempat, dan ia pun langsung pergi untuk membalaskan dendam. Kembali kepada Chuyun yang ada di klan iblis, ia pun melihat bahwa ada pertikaian di suku iblis. Ratu Iblis Sihun menjelaskan bahwa ada 2 sains yang dipimpin oleh Mei Ying dan juga Hao Tian memang menyuruh anggotanya untuk berlatih keras dan menyebabkan persaingan. Daripada itu ia ingin menyerang dari belakang agar bisa mengatasinya. Bahkan ia berambisi untuk menghabisi salah satu sains. Tapi kata Chuyun, mereka datang ke sini untuk mencari sekutu. Direspon oleh Sihun bahwa Chuyun telah menghabisi 4 ranah Yafli Aceh Star dari suku iblis. Sekarang malah pergi untuk mencari sekutu. 杀天祖灭世， 傲天和魅影一丘之貉， 镇月乱舞，仙之力靠你了。 从下面的人入手。 要是昊天月灵指 Setelah itu berpindah di sebuah lelang di suku iblis. Ada salah satu anggota suku iblis yang tidak terima bahwa tempat VIP-nya direbut. Dan ternyata yang merebutnya adalah Tun Sen, murid langsung dari sains Hao Tian. Tun Sen menyebutkan bahwa dirinya adalah yang kedua setelah leluhur iblis dan akan lebih baik daripada leluhur iblis itu sendiri. Ia pun langsung saja disediakan tempat duduk oleh anggota suku iblis yang awalnya tidak terima. Chuyun yang memantau dari kejauhan melihat bahwa lentera jiwa merespon kepada Tun Sen ini yang mungkin adalah reinkarnasi dari leluhur iblis. Dan jika bisa mendapat perhatian dari Tun Sen dan juga menjadikan klan iblis menjadi sekutu, itu akan sangat membantu. Kemudian pembawa acara lelang menawarkan barang terakhir yang adalah pil iblis. Tapi Chuyun tahu itu adalah pil iblis surgawi yang bisa menembus ranah sains.
Pembawa acara lelang ingin mendapatkan itu dengan mudah dan menawarnya dengan murah karena ia adalah pembawa acaranya. Tapi Chuyun langsung saja menawarnya dengan harga yang cukup tinggi. Anggota suku iblis yang ada di sana pun meremehkan Chuyun yang mungkin adalah iblis biasa yang ingin mendapatkan pil itu. Karena pil itu pastinya akan didapatkan oleh Tun Sen. 吞了它，我绝对能。还想让堂堂魔族的未来？无人家无趣。哦，你断体都不到。 Tapi Chuyun mengingatkan bahwa pil itu tidak akan bisa dikendalikan oleh Tun Sen. Namun Tun Sen percaya ia bisa karena ia didukung oleh ayah angkatnya yang adalah Sains Haotian. Dan benar saja ketika Tun Sen ingin memakan pil itu pun malah bereaksi dengan mengikis jiwa ilahi dari Tun Sen. Tun Sen menyuruh untuk memanggil ayah angkatnya, tapi kata Chuyun jika menunggu, maka jiwa ilahi dari Tun Sen akan habis. Tun Sen pastinya ingin ditolong oleh Chuyun, tapi Chuyun mengulur waktu hingga Tun Sen itu memberikan obat pil yang banyak dan juga senjata yang bagus untuk Chuyun agar segera ditolong oleh Chuyun. Chuyun pun akhirnya menggunakan lentera jiwa dari leluhur iblis untuk menyerap roh-roh jahat yang ada dalam pil iblis surgawi. Tun Sen juga melihat avatar roh dari leluhur iblis. Akan tetapi ternyata Chuyun setelah menyelamatkan Tun Sen, ia mengembalikan barang-barang untuk mendapatkan simpati dari Tun Sen. Iya. 快救我！你的皇座，圣子绝不会放过他。这魔祖魂 Dan benar saja Tun Sen melihat bahwa Chuyun sangat berwibawa. Sedangkan untuk anggota suku iblis lainnya, mereka menduga pastinya Chuyun akan dihabisi. Di luar perkiraan anggota suku iblis, Tun Sen malah meminta untuk menjadi pengikut Chuyun. Tapi kata Chuyun, ranah Tun Sen terlalu rendah. Tun Sen mengakui itu, ia terjebak di ranah Heavenly Emperor dan bahkan ayah angkatnya tidak bisa berbuat apa-apa. Chuyun bisa membantu sekali, dimulai Tun Sen harus peduli dengan anggota klan. Hal itu jelas membuat Tun Sen menjadi bingung. Hingga ia pun keluar dari lelang dan juga membantu seorang nenek dari suku iblis yang hal itu membuat hambatannya teratasi. Dikarenakan mendapat dukungan dari rakyat. Pastinya hal itu membuat Tun Sen berterima kasih kepada Chuyun. Chuyun ditanya oleh Sehun yang adalah Ratu Iblis mengapa tidak langsung merekrut Tun Sen. Dikatakan oleh Chuyun jika secara langsung merekrutnya, maka itu akan membuat Sains Haotian menjadi marah.昊天要是知道我把他的养子， Setelah hal itu, Tun Sen melaporkan kepada ayah angkatnya yang adalah Sains Haotian bahwa Chuyun mengajarkan kepadanya untuk peduli kepada anggota klan. Yang hal itu juga membuat dirinya menembus ranah. Sains Haotian menyuruh Tun Sen untuk lain kali membawa orang ini kepadanya dikarenakan ia akan memberikan hadiah yang besar. Tapi setelah Tun Sen pergi, ia marah karena Chuyun menanamkan pikiran seperti itu kepada Tun Sen. Ia pun berambisi untuk menghabisi Chuyun. Kembali kepada Chuyun yang mencuri kotak perhiasan dari salah satu rumah suku iblis yang mungkin adalah gudang harta yang membuat keributan di antara pasangan suku iblis. Tapi Chuyun mengeceknya, ternyata ini bukan kunci untuk membuka pagoda langit. Ia pun menduga tampaknya kunci itu berada di kediaman Sains. Lalu diperlihatkanlah ada dua penjaga dari suku iblis yang sedang menjaga pintu. Mereka membicarakan bahwa ada seorang immortal yang menjarah gudang harta. Tapi mereka suka dengan hal itu. Dan tiba-tiba saja kepala mereka berdua dibenturkan oleh Chuyun. 黑白不分，看来是不打不着。这人口味真重啊！混世魔牛族的龟，这取名有点稳。 Chuyun pun masuk ke dalam ruangan tersebut yang di situ. Ternyata jiwa ilahi dari para anggota klan dimanfaatkan oleh Sains Haotian untuk menjadi lebih kuat. Kemudian Chuyun menggunakan token untuk memunculkan suatu kertas yang tidak bisa terbakar sampai habis. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk membuat kertas itu menjadi utuh. Dan terlihatlah tulisan sedikit, tapi ketika ingin mengetahuinya lebih lanjut, Chuyun dihalangi oleh kekuatan. Dan mungkin hanya kekuatan dari sekte peri bintang yang punya kekuatan seperti itu. Sementara itu diperlihatkanlah Sains Haotian menemui Sains Yuling yang sedang menyuling pil.
Hao Tian menyebutkan pekerjaan Yuling yang hanya menyuling pil, tapi masih banyak anggota suku iblis yang meninggoy, yakni dengan menunjukkan lentera jiwa yang padam dari para anggota suku iblis yang sudah meninggoy. Yuling ingin tahu siapa yang menghabisi mereka, dan Hao Tian memberitahukan pastinya mereka itu dari sekte Peri Bintang. 还能有谁？他们一直偷杀的五麒麟族2位。 Namun ketika itu Chuyun yang dalam wujud avatar rohnya memberitahukan kepada Saint Yuling bahwa Hao Tian bekerja sama dengan sekte Peri Bintang untuk menghabisi Yuling dan juga merebut jalan langit. Mendengar itu, Saint Yuling langsung saja menyerang kepada Hao Tian. Hao Tian menyerang balik dengan menggunakan penjara gelap yang adalah pemberian dari leluhur iblis untuk menyerang Yuling. Namun ketika penjara itu mengecil, ada seseorang yang ternyata adalah Suangkong, anggota dari suku iblis ular. Hao Tian menduga bahwa Suangkong inilah yang memantaunya. Tapi Suangkong bilang bahwa ia hanya mengantarkan bahan spiritual untuk penyulingan pil. 是本座，堂堂虚空蟒族的天。对了，我家还有一悬空投影，用嘴吗？ Chuyun yang memantau ia mengetahui ia bisa menggunakan Suangkong untuk mencari tahu di mana kunci pagoda dan juga beraliansi dengan Hao Tian untuk sementara. Chuyun muncul dan memberikan selamat kepada Suangkong karena sukses melakukan misi penghabisan. Dan pastinya langsung saja para bawahan dari Hao Tian menyerang kepada Chuyun. Chuyun melawan bawahan dari Hao Tian menggunakan kekuatan ruang. Hal itu membuat anggota tersebut terkejut karena selain Saint Skilling, siapa yang bisa menggunakan kekuatan ruang? Diberitahukan oleh Saint Hao Tian bahwa selain Killing, ada yang bisa menggunakan kekuatan ruang yang adalah murid besar pemimpin immortal Xuanzhou 10.000 tahun yang lalu yang adalah di Tianyi. Chuyun pun menggunakan serangan Phoenix Nanmin untuk lebih meyakinkan bahwa ia memanglah di Tianyi. 除了启灵，剑倒是不错。他的大弟子。 Lalu ketika di luar, Suangkong itu tidak menyangka bahwa di Tianyi masih hidup dan ia tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Tapi muncul Xuan Ming yang mengatakan bahwa ia sudah bekerja sama dengan Chuyun. Tapi muncul juga Ratu Iblis yang adalah Sihun yang pastinya berkhianat yang dikatakan oleh Suangkong. Chuyun memberitahu bahwa Suangkong adalah pengikut dari Yuling. Apakah Suangkong menganggap Hao Tian adalah orang yang baik? Akhirnya Suangkong akan ikut bertarung bersama Chuyun. Kemudian diperlihatkanlah Tun Sen sedang berlatih ilmu pedang penyatuan manusia dan pedang. Lalu ditemui oleh Chuyun. Tun Sen menghormat kepada Chuyun karena telah mengajarinya kebaikan. Ia juga akan membawa Chuyun ke ayah angkatnya karena akan diberikan hadiah besar oleh ayah angkatnya. Tapi muncul Suangkong yang mengatakan bahwa Hao Tian adalah pengkhianat, seperti yang disebutkan oleh Chuyun sebelumnya kepada Tun Sen, dikarenakan memenjarakan Yuling dan juga bekerja sama dengan sekte Peri Bintang. Ditambah lagi menuduhnya sebagai pengkhianat. Hal itu membuat Tun Sen marah karena ia tidak terima. Ia pun menyerang Suangkong tapi dihalangi oleh Chuyun. Ia juga menyuruh Chuyun untuk pergi saja dari sini. Chuyun tahu hanya dengan menyelamatkan Saint Skilling, maka itu akan membuat mata Tun Sen terbuka bahwa sebenarnya Hao Tian adalah seorang pengkhianat. 京城仙门，囚禁岳灵。家长你的，如果你要抓我们回去问，才能让吞神看清真相。 Sementara itu Chuyun dan Xuan Ming ada di dekat hutan dan berkat token yang didapat maka mereka bisa menemukan di mana Saint Yuling. Kata Chuyun, kata siapa mereka akan mengalahkan Saint Meisi. Kemudian diperlihatkanlah Saint Meisi itu dan para bawahannya sedang ada di sana. Mereka didatangi oleh Ratu Iblis Sehun. Hal itu membuat Saint Meisi menjadi ketakutan, begitupun dengan para bawahannya. Karena cuma Sehun yang selamat di antara suku iblis yang ada di ranah Yavalia Chester. Sihun memberitahukan bahwa sesuai perintah dari Saint Hao Tian, ia bisa memilih jiwa dari siapapun karena ia diberi hadiah tersebut. Ia juga memegang api yang ternyata itu adalah api milik Chuyun. Tentunya itu membuat Saint Meisi dan lainnya ketakutan.
karena Sehun memperlihatkan api gagak merah yang diberikan Hao Tian untuk menghabisi padahal milik Chuyun. 圣尊大人奖励，就你一个人容光焕。别说天地，什么？昊天圣色的火焰，果然。炙阳火焰。